Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Yusra Dewi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Prosa Fiksi, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita ucapkan hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, saya Kakak Yusiska dengan NIM A1B121053 sebagai moderator dari kelompok 9 yang akan membimbing jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 yang terdiri dari Putri Anggraini, Faradiba, Nurhalisah, dan saya sendiri, Kakak Siska. Materi yang akan kami presentasikan adalah tentang pendekatan struktural genetik. Langsung saja kita akan memasuki proses penyampaian atau penyajian materi. Kepada penyaji pertama yaitu Faradiba. Kepada Faradiba dipersilahkan. Baiklah, saya Faradiba akan membacakan materi yang pertama, yaitu historis teori strukturalisme genetik, yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Hippolyte Taine, tahun 1766 sampai 1817. Orang yang dianggap sebagai peletak dasar mazhab genetik, seorang kritikus dan sejarawan Prancis. Menurutnya, sastra tidak hanya karya yang bersifat imajinatif dan pribadi, melainkan suatu perwujudan pemikiran tertentu pada saat karya itu lahir. Yang kedua, Lucien Goldman, tahun 1975, seorang Marxis, orang yang kemudian mengembangkan fenomena hubungan tersebut dengan teorinya yang dikenal dengan sebutan strukturalisme genetik. Pada prinsipnya, teori ini melengkapi strukturalisme murni yang hanya menganalisis karya sastra dari aspek intrinsiknya saja dan memakai peranan bahasa sastra sebagai bahasa khasnya. Pendekatan struktural genetik adalah pendekatan yang mempercayai bahwa karya sastra itu merupakan sebuah struktur yang terdiri dari perangkat kategori yang saling berkaitan satu sama lainnya sehingga membentuk yang namanya strukturalisme genetik. Kategori tersebut ialah fakta kemanusiaan, yang berarti struktur yang bermakna dari segala aktivitas atau perilaku manusia, baik verbal maupun fisik, yang berusaha dipahami oleh pengetahuan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurhalisah. Baiklah, saya Nurhalisah dengan NIM A1B121070 akan melanjutkan materi berikutnya. Semua aktivitas itu merupakan respon dari subjek kolektif atau subjek transindividual. Dalam dunia sastra, transindividual subjek yang artinya terjadi kesamaan rasa dan pikiran antara pengarang karya sastra dengan para pembaca dalam memahami karya sastra atau fakta manusia tadi. Terus, pandangan dunia terhadap subjek kolektif atau transindividual subjek, fakta kemanusiaan, dan terakhir adalah struktur karya sastra. Menurut Goldman, karya sastra merupakan produk strukturasi dari transindividual subjek yang mempunyai struktur yang koheren dan terpadu. Terus, karya sastra merupakan ekspresi pandangan dunia secara imaneger dan dalam mengekspresikan pandangan dunia tersebut. Teori strukturalisme genetik ialah sebuah teori yang menjelaskan struktur dan asal-muasal struktur tersebut dengan memperhatikan relevansi konsep homologi kelas sosial. Yang dimaksud Goldman adalah kelas yang mempertahankan relevansi struktural, dan ia menggunakan metode dialektika.
yang menekankan dan mempertimbangkan koherensi struktural yang berbeda jauh dengan Marxisme yang menafikan struktur dan metodenya, menggunakan positif yang mengingkari relevansi dan koherensi struktur. Baiklah, selanjutnya saya berikan kepada materi berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi. Fakta manusia menurut Goldman. Dalam melakukan penelitian sastra menggunakan teori strukturalisme genetik. Tesis merupakan informasi apa yang diperlukan berupa data. Antitesis merupakan pemberian opini terhadap realitas. Antitesis ini melebur dengan tesis dan memberikan suatu opini pada realitas atau sintesis. Sintesis berupa realitas dan kembali lagi menjadi tesis kembali. Metode teori strukturalisme genetik terhadap penelitian karya yang agung. Menurut Goldman, penelitian karya sastra dilihat dari satu kesatuan. Karya sastra yang dianalisis hanyalah karya sastra yang mempunyai nilai sastra yang mempunyai tegangan atau tension antara keragaman dan kesatuan dalam suatu keseluruhan yang padat. Jika kesatuan telah ditemukan, kemudian dianalisis hubungannya dengan latar belakang sosial. Sifat hubungan tersebut yang berhubungan dengan latar belakang sosial adalah unsur kesatuan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Putri Anggraini. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM A1B1211072. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Kakak. Teori strukturalisme genetik. Jika dibandingkan dengan strukturalisme murni dan dinamik, strukturalisme genetik mempunyai keunggulan yang dominan ketimbang kedua teori struktural tersebut. Strukturalisme genetik melangkah lebih jauh ke struktur sosial, dan karya sastra dapat dipahami dari asalnya dan terjadinya dan latar belakang sosial tertentu. Kekurangan konsep yang kabur mungkin karena hubungan antara tesis, antitesis, dan sintesis yang saling berkaitan, mengisi dan melebur menjadi tak jelas dan sulit untuk disimpulkan. Dalam objek membedah karya sastranya, strukturalisme genetik harus karya sastra yang besar, yang berarti ada pembatasan dalam menganalisis dan syarat untuk meneliti. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah penyampaian materi tentang pendekatan struktural genetik dari kelompok 9. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab atau diskusi, yang mana kita akan melakukan diskusi atau proses tanya jawab di kolom komentar. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dan menyampaikan pertanyaannya, bisa langsung ketik dan sampaikan di kolom komentar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai moderator, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.